Halo teman-teman pejuang P3K, kembali lagi di channel Simak seputar informasi masa kini. Kali ini saya akan membagikan soal P3K kompetensi teknis sejarah. Langsung saja disimak. Soal nomor 1, tujuan periodisasi dalam sejarah yang paling berkaitan dengan sejarah sebagai ilmu adalah A. Mengkritisi kompleksitas peristiwa. B. Memudahkan klasifikasi peristiwa. C. Mengembangkan pendekatan diakronis. D. Mengidentifikasi latar belakang peristiwa. E. Memenuhi persyaratan heuristik. Pembahasan: menyederhanakan kompleksitas peristiwa, mengembangkan pendekatan diakronis, mengidentifikasi latar belakang peristiwa bukan bagian dari struktur penulisan sejarah sebagai ilmu, melainkan sifat praktis penggunaan periodisasi atau pembebakan. Sedangkan periodisasi bukan syarat dalam kegiatan heuristik. Jadi jawaban yang benar adalah B, memudahkan klasifikasi peristiwa. Soal nomor 2, peserta didik diajak untuk field trip ke candi yang jaraknya dekat dengan sekolah. Candi dalam konteks ini berfungsi sebagai A. Alat belajar, B. Hasil budaya, C. Sumber belajar, D. Peninggalan sejarah, E. Pendorong peserta didik lebih aktif belajar. Pembahasan: sumber belajar efektif, tidak abstrak adalah yang konkret dan mendekatkan peserta didik pada objek yang nyata atau sesungguhnya. Salah satu dari sumber belajar tersebut adalah candi. Jadi jawaban yang benar adalah C. Sumber belajar. Soal nomor 3, salah satu pertimbangan dalam pemilihan metode dan media pembelajaran agar pembelajaran sejarah dapat berjalan sesuai yang direncanakan adalah A. Kesulitan materi, B. Karakteristik siswa, C. Sarana prasarana, D. Ketersediaan sumber, E. Kemampuan siswa. Pembahasan: ada banyak pertimbangan terkait dengan pemilihan metode dan media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah. Salah satu dari pertimbangan tersebut adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung untuk implementasi metode dan media tersebut. Keberadaan sarana dan prasarana menjadi jawaban keterlaksanaan penerapan metode dan penggunaan media. Sebagai contoh, untuk pengembangan metode pembelajaran dengan media PowerPoint minimal harus tersedia aliran listrik, LCD, dan perangkat komputer. Jadi jawabannya adalah C, sarana prasarana. Soal nomor 4, peninggalan-peninggalan budaya Nusantara yang dipengaruhi oleh tradisi India adalah A. Punden, Berunda, Candi, dan agama Buddha. B. Agama Buddha, bahasa Melayu, dan tulisan Palawa. C. Agama Hindu, bahasa Sangskerta, dan kakawin Bharatayuda. D. Candi, bahasa Melayu, dan hikayat Hang Tuah. E. Candrasa, Tahun Saka, dan cerita Panji. Pembahasan: peninggalan dari budaya India di Indonesia antara lain agama Hindu dan Buddha, candi, tulisan Palawa, bahasa Sangskerta, kakawin Mahabharata, dan sistem tahun Saka. Jadi jawaban yang benar adalah C. Agama Hindu, bahasa Sangskerta, dan kakawin Bharatayuda.
Soal nomor 5, masalah yang sulit dan sering dilupakan dalam pembelajaran sejarah yakni dalam A. Menjelaskan masalah-masalah dalam pembelajaran secara faktual, B. Membelajarkan konsep-konsep utama dalam sejarah, C. Membelajarkan materi sejarah secara kronologis dan tematis, D. Menganalisis materi metakognitif, E. Membelajarkan nilai dalam setiap peristiwa sejarah. Pembahasan. Tujuan belajar sejarah yaitu untuk membuat orang bijaksana. Menjadi bijaksana melalui kegiatan mempelajari makna atau hikmah peristiwa yang telah terjadi. Pembelajaran sejarah masih berorientasi kepada penguasaan materi dan mengabaikan nilai atau makna atau hikmah dari peristiwa masa lampau. Jadi jawaban yang benar adalah E. Membelajarkan nilai dalam setiap peristiwa sejarah. Soal nomor 6. Benda yang berasal tradisi praaksara yang masih digunakan hingga sekarang adalah A. Batu penggilingan beserta landasannya, B. Nekara, C. Dolmen, D. Punden berunda, E. Sarkofagus. Pembahasan. Pipisan adalah batu-batu penggiling beserta landasannya. Bila dibandingkan dengan zaman sekarang, barangkali pipisan ini serupa dengan ulekan karena sama-sama digunakan untuk menghancurkan biji-bijian. Hanya saja bentuk pipisan ini datar dan halus. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Batu penggilingan beserta landasannya. Soal nomor 7. Manfaat yang diharapkan dapat dimiliki siswa ketika guru memberikan penugasan proyek adalah untuk menilai keterampilan A. Kemampuan mengaplikasi pengetahuan dalam suatu penyelidikan, B. Pembelajaran secara terpadu yang telah dilakukan guru, C. Kemampuan merefleksi perkembangan peserta didik, D. Melihat tingkat kemajuan peserta didik sejak awal pembelajaran, E. Keterampilan menyelidiki peristiwa-peristiwa secara khusus. Pembahasan. Proyek tertentu melatih peserta didik melakukan penelitian sederhana. Peserta didik akan terbiasa untuk melakukan penyelidikan atau penelitian. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kemampuan mengaplikasi pengetahuan dalam suatu penyelidikan. Soal nomor 8. Seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas menggunakan model Chemist dan Taggart. Maka langkah terakhir dalam satu siklus adalah A. Observasi, B. Pelaksanaan tindakan, C. Pelaksanaan tindakan dan observasi, D. Perencanaan tindakan siklus 2, E. Refleksi. Pembahasan. Tahapan penelitian tindakan kelas Chemist dan Taggart yakni plan, act, and observe, reflect. Jawaban yang benar adalah E. Refleksi. Soal nomor 9. Hasil penelitian belajar siswa dapat dimanfaatkan oleh guru bimbingan dan konseling untuk A. Bahan pertimbangan untuk memberikan perlakuan sikap kepada siswa, B. Mengetahui apakah siswa mempunyai permasalahan dalam keluarga, C. Memberikan bimbingan kepada siswa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, D. Memberikan penghargaan atas capaian hasil belajar siswa, E. Mencari kelemahan siswa untuk dilaporkan kepada orang tua atau wali siswa. Pembahasan. Salah satu fungsi penilaian yakni untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Penilaian mencerminkan perkembangan belajar peserta didik. Perkembangan inilah yang dapat dilaporkan oleh guru BK kepada orang tua. Jadi jawaban yang benar adalah E.
Soal nomor 10, esensi dari penelitian tindakan kelas adalah A. Memperbaiki proses pembelajaran, B. Menetapkan praktik secara terencana, C. Mengubah keadaan kelas sesuai kemauan guru, D. Menetapkan fokus penilaian secara cermat, E. Melaksanakan interpretasi pada praktik penelitian. Pembahasan penelitian tindakan kelas digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk memperbaiki hasil belajar. Jadi jawaban yang benar adalah A. Memperbaiki proses pembelajaran. Nah, itu dia 10 contoh soal kompetensi teknis sejarah. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share.